Halo semuanya, bertemu kembali bersama Teacher Vera melalui video pembelajaran ini. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Nah, jadi nanti ada beberapa bagian di dalam refleksi yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang refleksi terhadap sumbu X. Oke, nah di sini sudah teacher tampilkan sebuah bidang koordinat dengan beberapa titik yang sudah diketahui. Nah, dan kamu bisa menentukan atau melihat koordinat masing-masing titik. Nah, jadi yang pertama kita akan masuk ke refleksi terhadap sumbu X. Nah, refleksi terhadap sumbu X artinya ketika terdapat sebuah titik direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, atau cerminnya kita letakkan di sumbu X. Oke, kita letakkan di sumbu X. Di sini sudah. Nah, ini yang horizontal ya. Nih. Oke. Ini cerminnya kita letakkan atau kamu letakkan di sumbu X. Itu artinya direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, lalu di manakah letak bayangan titik tersebut atau bagaimanakah hasil refleksinya? Jadi kita buat contoh titik A. Kalau kamu perhatikan di sini, titik A di sini diketahui koordinatnya 3, 4. Oke, ini 3, nih 3 untuk X-nya, Y-nya 4. Oke, jadi koordinatnya itu 3, 4. Oke, direfleksikan terhadap sumbu X. Direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, artinya cerminnya diletakkan di sumbu X. Oke, kira-kira di manakah letak bayangannya? Oke, jadi kalau A-nya posisinya di sini, ya kan? Nah, sementara cermin datarnya, cerminnya ada di sini, maka hasil refleksinya itu ada di bawah, ya kan? Di sini. Nah, sehingga hasil refleksi dari titik A, yaitu berada di koordinat 3, min 4, ya kan? 3, min 4. Oke, nah di sini kita perhatikan bahwa X-nya tetap. Oke, sedangkan Y-nya berubah tanda. Oke, sedangkan Y-nya berubah tanda. Sehingga secara umum kalau terdapat sebuah titik dengan koordinat XY direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil refleksi atau bayangannya berada di koordinat. Nah, kita amati dari contoh titik A di atas, berarti X-nya tidak berubah atau tetap, dan Y-nya berubah tanda. Oke, sehingga hasil refleksinya terhadap sumbu X yaitu X min Y. Nah, itulah hasil refleksi titik XY terhadap sumbu X. Oke, nah selanjutnya yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu Y. Ini terhadap HH-nya terlalu banyak. Oke, sorry ya. Oke. Nah, kita perhatikan titik B. Nah, sekarang titik B, kamu perhatikan titik B, koordinatnya ada di mana? Min 21. Oke, berada di min 21. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Direfleksikan terhadap, ini teacher singkat, terhadap sumbu Y. Oke, sumbu Y, refleksikan terhadap sumbu Y. Di manakah hasil refleksinya? Oke, nah berarti cerminnya terletak di sumbu Y. Kamu letakkan cerminmu di sumbu Y ini. Oke, nah jadi kalau titik B ini nih direfleksikan terhadap garis
yang vertikal atau sumbu Y, maka bayangannya ada di mana? Ada di sebelah kanan. Nah, di sini, ya kan? Di sini nih letak B aksennya. Oke. Nah, B aksennya ada di koordinat berapa tuh? Di koordinat 21. Oke, di koordinat 21. B aksennya. Maka di sini B aksen berada di 21. Oke. Tadi A aksennya ada di sini ya. Kita buat dulu. A aksennya ada di 3-4. Oke. Nah, sehingga kalau kita buat secara umum B dengan koordinat XY, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasil refleksinya secara umum yaitu, nah coba amati apakah yang berubah dari titik B yang di atas. Y-nya nggak berubah, yang berubah siapa? X-nya. Jadi ketika dia X berarti dia menjadi berlawanan tanda, berarti jadi min X, Y. Y-nya nggak berubah, Y-nya tetap. Oke. Nah, itulah hasil refleksi untuk terhadap sumbu Y oleh titik XY. Hasil refleksi titik B XY terhadap sumbu Y yaitu min XY. Oke. Nah, yang ketiga refleksi terhadap garis X sama dengan A. Oke, itu yang ketiga. Nah, sekarang coba kita amati titik C. Oke, di sini diketahui titik C koordinatnya adalah, ayo kita perhatikan sama-sama. Titik C koordinatnya di 5-2. Oke, 5-2. Direfleksikan terhadap terhadap garis X sama dengan 2. Oke, terhadap garis X sama dengan 2, maka hasil refleksinya ada di mana? Oke, nah pertama kita gambarkan dulu garis X sama dengan 2. Untuk mempermudah kita gambarkan dulu garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2. Nah, ini X-nya sama dengan 2 ada di sini. Kalau garis X sama dengan 2 itu berarti garis yang vertikal. Oke. Nah, kita buat warna yang berbeda. Tuh garis X sama dengan 2. Oke, inilah garis X sama dengan 2. Oke, nah kalau cerminnya diletakkan di garis yang berwarna orange ini, titik C dicerminkan terhadap garis yang berwarna orange, maka di manakah letak bayangannya? Oke, nah kalau misalkan kita hitung secara jarak ya kan, berapa kotak nih? Kalau dari cermin garis warna orange ke titik C dia ada 3 kotak. Oke, berarti kebayangannya juga dia pasti 3 kotak. Ya kan? Kebayangannya juga dia pasti 3 kotak nih. 1, 2, 3. Oke, berarti bayangan si C ada di sini. Oke, dengan koordinat berapakah ini? Koordinat C aksennya yaitu -1, -2. Oke, maka hasil refleksinya yaitu C aksen berada di koordinat -1, -2. Mari kita amati apakah yang berubah dari titik C. Nah, kalau kita perhatikan di sini,
Y-nya tidak berubah. Oke, jadi Y-nya tetap. Nah, yang berubah adalah X-nya. Nah, inilah yang akan kita temukan aturan perubahan dari 5 menjadi min 1. Oke, dari 5 menjadi min 1 yang tentunya ada kaitannya dengan X sama dengan 2. Oke, tentunya ada kaitannya dengan X sama dengan 2. Nah, apakah hubungan antara 5, 2 dengan min 1? Oke, kalau mungkin kita buat satu titik lain, misalkan titik 3, ini 3 min 1, 3 min 1, oke, ini teacher misalkan titik E. Titik E direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, tetap dia terhadap garis yang orange. Nah, di manakah letak bayangannya atau hasil refleksinya? Kita amati dari cermin ke titik E dia satu kotak, maka otomatis dari cermin ke refleksi atau ke bayangannya dia juga satu. Berarti titik E aksennya atau hasil refleksinya E aksen, oke, ini teacher buat orange. E aksennya berada di koordinat 1 min 1. 1 min 1. Nah, kita amati di sini, oke, karena ini memang tidak begitu mudah untuk menemukan perubahannya, aturan perubahannya, maka teacher buat 2 contoh. Titik E, ganti dulu. Titik E dengan koordinat 3 min 1 direfleksikan. Oke, ini tidak teacher tulis ulang, jadi sama, tetap direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Oke, nah maka hasil refleksinya kita lihat tadi E aksennya ada di mana? E aksennya ada di titik 1 min 1. 1 min 1. Nah, coba kamu temukan apa hubungan antara 5, 2 hasilnya jadi min 1, 3, 2 hasilnya jadi 1. Apakah dikali, ditambah, dikurang, terserah. Kamu temukan aturan apa yang berlaku di sini. Oke. Bagaimana kalau misalkan 2 dikali 2, 4 dikurang 5, min 1. Oh, di sini berarti A-nya sama dengan 2, ya kan? Sesuai dengan judul yang di atas, X sama dengan A. Ini berarti A-nya sama dengan 2. Oke, nah berarti 2 dikali A dikurang X, ya kan? Coba 2 dikali 2, 4 dikurang 5, min 1. Oh, coba untuk titik E, 2 dikali 2, 4 dikurang 3, hasilnya 1. Oke, maka secara umum bisa kita simpulkan untuk titik A dengan koordinat XY, kalau direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, maka hasil refleksinya adalah kita simbolkan dengan A aksen, yaitu tadi 2A dikurang X, Y-nya berubah enggak? Enggak, Y-nya tetap, Y. Oke, itulah hasil refleksinya terhadap garis X sama dengan A. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk refleksi yang ketiga. Oke. Nah, kita akan lanjut untuk refleksi yang keempat. Oke, untuk refleksi yang keempat yaitu refleksi
terhadap garis Y sama dengan B. Oke, kalau tadi dia yang X sama dengan A, nah sekarang yang garis Y sama dengan B. Nah, di sini berarti garis Y sama dengan B, kita lihat kalau tadi yang X sama dengan A dia vertikal, berarti untuk Y sama dengan B dia horizontal. Oke, sekarang kita perhatikan titik D. Oke, titik D dengan koordinat, ayo kita amati sama-sama. Titik D, ya koordinatnya -4, -3. Oke, -4, -3. Ini kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B, maka hasil refleksinya adalah, yuk sama-sama kita lihat, D aksen. Nah, sama seperti yang X sama dengan A tadi. Nah, kita gambarkan dulu untuk garis Y sama dengan B. Nah, kita misalkan di sini B-nya itu misalkan 1. Oke, ini garis Y sama dengan B. Oke, teacher tulis dulu di sini. Ini untuk garis Y sama dengan 1. Sedangkan yang orange itu tadi untuk X sama dengan 2. Sudah? Nah, jadi yang ini kita ganti. Langsung ke contohnya. Y sama dengan 1. Oke. Nah, kalau cerminnya kamu letakkan di garis merah, di manakah letak bayangan si titik D? Di manakah letak bayangan si titik D? Nah, kita lihat jarak dari D ke cermin atau ke garis Y sama dengan 1 itu ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Maka otomatis kebayangannya juga ada 4. Oke, sampai sini. Ya kan? Berarti dia berada di koordinat berapa? D aksennya. Nah, di sini. D aksen dengan koordinat -4, 5. Oke. Nah, kita lihat berarti di sini yang tidak mengalami perubahan adalah X-nya. Berarti -4, 5. Lalu kita akan temukan hubungan perubahan dari -3 sehingga menjadi 5 dengan memperhatikan Y sama dengan 1. Oke. Nah, biasanya dia hampir sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi 2A kurang X, yang berubah X-nya. Nah, ini yang berubah Y-nya. Oke, berarti bisa kita simpulkan kalau terdapat sebuah titik dengan koordinat XY direfleksikan terhadap Y sama dengan 1, direfleksikan terhadap Y sama dengan 1, maka hasil refleksinya A aksen. Nah, X-nya tetap, ya kan? X, nah berarti jadi 2B dikurang Y. Nah, kita lihat 2B, coba kita buktikan deh. 2 kali 1 2 dikurang -3. 2 dikurang -3 berarti 2 ditambah 3. Oke, jadi hasil refleksinya adalah X, 2B kurang Y. Oke, nah itu untuk refleksi yang keempat. Oke, nah untuk refleksi yang berikutnya kita akan lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke refleksi yang berikutnya, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jadi teacher sudah buatkan di sini gambarnya. Nah, tapi untuk pengetahuan kamu,
teacher ingin menjelaskan supaya kamu ingat kembali bagaimana cara untuk menggambarkan garis Y sama dengan X. Nah, untuk menggambarkan sebuah garis lurus kita membutuhkan minimal 2 titik atau 2 titik sudah cukup. Nah, maka dari persamaan garis Y sama dengan X, tentukan titiknya terlebih dahulu. Jadi, tentukan X-nya sembarang, lalu temukan Y-nya dengan mensubstitusi nilai X-nya ke persamaan Y sama dengan X. Jadi di sini teacher buat X sama dengan 0. Kamu mau buat X sama dengan 3 nggak masalah. Oke, jadi di sini teacher buat atau ambil sembarang X sama dengan 0, lalu teacher substitusi ke Y sama dengan X. Nah, di situ berarti kita peroleh Y-nya juga 0, sehingga diperoleh titiknya 0, 0. Oke, selanjutnya untuk X sama dengan 1. Nah, jadi ambil titik itu yang memudahkan kamu di dalam menggambar. Jadi jangan ambil contoh 1000 atau 100. Sebenarnya nggak masalah, bisa, tapi di dalam menggambar itu akan menyulitkan kamu. Maka kita ambil X sama dengan 1, lalu nilai X sama dengan 1 disubstitusi ke Y sama dengan X, ya. Lalu di sini diperoleh Y sama dengan 1, sehingga titiknya 1, 1. Nah, 0, 0 itu ada di sini. Oke, 1, 1 itu ada di sini. Nah, setelah kamu tentukan letak titiknya, lalu hubungkanlah kedua titik tersebut. Nah, inilah garis yang merah, inilah garis Y sama dengan X. Nah, ini diperpanjang ya. Jadi 0, 0 tadi di sini. Oke, sedangkan 1, 1 di sini. Nah, lalu kamu perpanjanglah. Oke, itulah garis Y sama dengan X. Lalu apa artinya refleksi terhadap garis Y sama dengan X? Itu berarti suatu titik nanti akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, atau dalam hal ini garis warna merah ya. Nah, akan kita letakkan cermin di garis yang berwarna merah ini. Oke, jadi kita ambil contoh titik A. Oke, yang pertama titik A. Ini titik A dengan koordinatnya itu adalah 1, 3. 1, 3. Nah, kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, atau cermin kamu letakkan di garis merah ini, maka posisi bayangan si A ini pasti ada di sini, ya kan? Nah, kalau kita lihat, pasti dia posisinya di sini. Oke, nah ini untuk mempermudah saja, teacher hapus lagi. Oke, jadi koordinatnya ada di mana? 31. Oh, berarti di sini letak aksennya. Oke, teacher buat sesuai warna cerminnya ya. Jadi kalau dia warna merah itu berarti hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Oke, jadi di sini tadi kita peroleh bahwa A aksennya jadi 31. Nah, amati perubahan dari titik A ke A aksen. 13 jadi 31. Nah, kira-kira kalau yang B? Kalau yang B coba kita buat dulu yang B. Yang titik B di sini sudah diperlihatkan koordinatnya yaitu 2, -1. Nah, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di manakah letak bayangannya atau hasil refleksinya? Kalau kita pakai bantuan garis di sini dari titik B, nah, otomatis jaraknya dari B ke cermin dengan cermin ke bayangan itu harus sama dan dia harus tegak lurus dengan cermin, ya kan? Kalau kita pakai bantuan garis. Nah, di sini nih letak B aksennya. Oke, nah kita buat B aksennya ada di titik ini. Di koordinat ini B aksen di koordinat berapa nih? Kita lihat sama-sama, -1, 2. Oke. Nah, dari kedua contoh ini, dari kedua contoh titik ini, tadi dari 1, 3 jadi 31, dari 2, -1 jadi -1, 2, maka dapat kita simpulkan jika terdapat titik A
XY, koordinat XY direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil refleksinya adalah YX. Oke, hasil refleksinya adalah YX. Oke, itu untuk refleksi yang kelima. Untuk yang keenam, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, untuk cara menggambar garisnya sama seperti yang tadi. Nah, langsung kita lihat ini garis yang diperoleh adalah yang berwarna hijau. Oke, garis Y sama dengan min X itu adalah garis yang berwarna hijau. Nah, nanti cerminnya kita letakkan di garis yang berwarna hijau. Nah, kita cerminkan nih masing-masing titik A dan titik B. Titik A kita refleksikan terhadap cermin atau garis yang berwarna hijau. Oke, kita pakai bantuan garis nih biar gampang. Nah, misalkan dari titik A kita tarik, dia harus lurus nih. Dia harus lurus, ya kan? Dan dia harus tegak lurus dan dia sama jaraknya dari benda ke cermin, dari cermin ke bayangan. Oke, nah di sini nih letaknya A aksennya. Oke, jadi dia ada di titik min 3, min 1. Oke, lalu titik B, ini nih paling gampang nih, titik B karena dekat, ya kan? Nah, ini hasil refleksinya. 1, kita lihat nih hasilnya, posisi koordinatnya 1, min 2. Oke, nah berarti kita simpulkan kalau titik A dengan koordinat XY direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Lihat apakah hasil refleksinya. Lihat ya, dari 1, 3 jadi min 3, min 1. Oh, dibalik dan berubah tanda. Ya kan? Oh, berarti jadi min Y, min X. Oke, min Y, min X. Oke, itulah hasil refleksinya untuk terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, yang terakhir, refleksi terhadap titik pusat O00. Nah, jadi di sini refleksikan terhadap pusat 00. Jadi, untuk meletakkan cerminnya itu mungkin sedikit sulit karena dia berupa titik. Nah, caranya yang kita gunakan adalah dengan menarik garis. Oke, jadi untuk menemukan refleksi titik A, hasil refleksi titik A terhadap pusat 00, kita tarik titik garis dari titik A melalui pusat koordinat. Oke, dari titik A, panjangnya dia harus lurus dan panjangnya harus sama, lurus dan panjangnya harus sama. Di manakah letak ujungnya? Oke, koordinatnya ada di titik min 1, min 3. Oke, nah lalu kalau titik B dia harus melalui pusat. Oke, harus melalui pusat. Di sini. Maka hasil refleksinya terhadap titik pusat koordinat yaitu di min 2, 1. Nah, amati perubahannya dari 1, 3 menjadi min 1, min 3. Dia angkanya tetap, hanya tandanya yang berbeda. Ya kan? Oh, berarti secara umum dapat kita simpulkan berarti min X, min Y. Oke? Min X, min Y. Itu untuk hasil refleksi terhadap titik asal. Oke, cukup sekian yang bisa dijelaskan untuk refleksi. Semoga kalian mengerti dengan apa yang dipelajari hari ini. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua tetap sehat. Oke, bye-bye semuanya. God bless you.